Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa satu masukan dari rekan kerja bisa mengubah kualitas proyek infrastruktur secara signifikan? Halo, perkenalkan nama saya Reski Anggreni dengan NIM S1259021 dari Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas peer reflection sebagai strategi penting dalam manajemen dunia kerja. Kita tahu, dalam pembelajaran modern, penilaian tidak hanya berasal dari dosen ataupun guru, tetapi juga dapat melibatkan rekan kerja dalam dunia keprofesian. Hal ini sangat penting karena rekan kerja seringkali melihat aspek yang mungkin kita tidak sadari oleh diri sendiri. Melalui reflection, kita dapat belajar dari pengalaman orang lain sambil memperbaiki hasil kerja diri sendiri. Proses ini membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, komunikatif, dan partisipatif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan peer reflection. Peer reflection adalah proses ketika seseorang menilai, menanggapi, dan memikirkan kembali suatu pekerjaan, presentasi, atau sikap saat bersama rekan kerja. Kegiatan ini biasanya melibatkan observasi, pemberian umpan balik, lalu refleksi untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Inti dari peer reflection adalah pembelajaran bersama, bukan mencari kesalahan. Dalam peer assessment, kita diminta membandingkan pekerjaan rekan kerja dengan kriteria keberhasilan dan memberi masukan yang membangun. Lalu, mengapa peer reflection itu penting? Setiap orang memiliki keterbatasan dalam menilai dirinya sendiri. Seringkali kita terlalu fokus pada hal yang kita anggap sudah benar, padahal masih ada bagian yang perlu dibenahi. Rekan kerja dalam dunia keprofesian dapat memberikan sudut pandang berbeda yang lebih objektif karena mereka melihat proses kerja dari luar. Karena itu, peer reflection membantu memperluas cara berpikir dan meningkatkan kualitas hasil belajar seseorang. Adapun beberapa tujuan peer reflection, yaitu 1. Membantu memahami kekuatan dan kelemahan dalam hasil kerja atau performanya. Yang kedua, kita dapat melatih kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen, dan memberikan komentar secara sopan. Dan yang ketiga yaitu menerima kritik dengan sikap terbuka dan profesional, membantu mengubah pengalaman menjadi perbaikan nyata. Peer reflection sendiri memiliki manfaat dalam 3 aspek. Yang pertama, bagi individu atau seseorang, pengembangan diri dan kemampuan akademik, belajar melihat pekerjaan dari sudut pandang yang berbeda, belajar berbicara secara runtut, memberi kritik secara etis, dan menerima masukan tanpa defensif. Bagi kelompok atau organisasi, ini dapat membantu meningkatkan kualitas komunikasi antar anggota, saling memberi saran tentang pembagian tugas, cara penyampaian materi, atau struktur laporan, mampu mengurangi miskomunikasi dan membuat pekerjaan kelompok atau organisasi tersebut lebih efisien. Manfaat ketiga bagi jangka panjang yaitu terbiasa menerima dan memberi umpan balik akan lebih siap menghadapi dunia kerja ke depannya. Memiliki juga kemampuan evaluasi diri dan evaluasi rekan kerja itu sangat penting. Kemudian latihan awal untuk membangun sikap profesional dan kemampuan kolaboratif. Peer reflection harus dilakukan dengan beberapa prinsip dasar, yaitu objektif, sopan, spesifik, dan konstruktif. Komentar harus berfokus pada perilaku atau hasil kerja, bukan menyerang karakter pribadi. Feedback yang baik juga sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Pedoman peer feedback menekankan pentingnya memulai dengan hal positif dan berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Ada 4 unsur utama dalam peer reflection, yaitu observasi, feedback, refleksi, dan tindak lanjut. Di mana observasi berarti memperhatikan hasil kerja atau performa teman atau rekan kerja secara seksama.
Kemudian untuk feedback yaitu komentar atau masukan yang diberikan berdasarkan pengamatan tersebut. Refleksi berarti memikirkan kembali makna masukan itu, sedangkan tindak lanjut adalah langkah perbaikan setelah refleksi itu dilakukan. Berikut penjelasan terperinci mengenai unsur utama dari peer reflection. Pada tahap pertama, observasi, yaitu mengamati dengan fokus dan catatan yang sistematis. Pada tahap ini, pengamat perlu melihat aspek yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, isi presentasi, cara penyampaian, struktur penulisan, atau kerja sama tim. Observasi harus dilakukan berdasarkan fakta, bukan dugaan. Semakin jelas pengamatan, semakin mudah memberikan umpan balik yang berguna. Setelah observasi, langkah berikutnya adalah memberikan feedback. Feedback sebaiknya dimulai dari hal positif agar penerima tidak merasa diserang. Setelah itu, sampaikan bagian yang perlu diperbaiki secara spesifik dan sopan. Misalnya, daripada berkata, presentasimu kurang bagus, lebih baik berkata, isi materi sudah jelas, tetapi slide akan lebih efektif jika teksnya dikurangi. Umpan balik seperti itu lebih mudah diterima dan lebih mudah berguna untuk perbaikan. Refleksi diri adalah proses menilai kembali pengalaman yang baru saja dilakukan. Pada tahap ini, seseorang bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan bagaimana cara memperbaikinya. Refleksi diri penting karena membuat seseorang tidak hanya menerima masukan, tetapi juga menerima atau memahami maknanya. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih mendalam dan tidak berhenti pada komentar saja. Tahap terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut adalah langkah nyata setelah refleksi dilakukan. Masukan dari teman harus diubah menjadi perbaikan yang konkret, misalnya memperbaiki struktur slide, menambah latihan presentasi, atau mengurangi teks yang berlebihan. Tindak lanjut membuat peer reflection menjadi proses yang benar-benar berdampak. Tanpa tindak lanjut, refleksi hanya menjadi catatan tanpa perubahan nyata. Dalam peer reflection, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama, jangan mengkritik pribadi rekan kerja karena yang dinilai hasil kerjanya, bukan orangnya. Kedua, jangan memberi komentar yang terlalu umum karena tidak membantu perbaikan. Yang ketiga, hindari bahasa yang merendahkan atau mengejek. Umpan balik yang buruk dapat membuat rekan kerja tertutup dan mengurangi efektivitas proses refleksi. Tantangan dalam peer reflection biasanya berkaitan dengan rasa sungkan, takut menyinggung perasaan rekan kerja, dan kurang percaya diri saat memberikan kritik. Selain itu, ada risiko bias jika yang dinilai adalah rekan kerja terdekat. Solusinya adalah menggunakan format penilaian yang jelas, bahasa yang netral, dan fokus pada aspek yang bisa diamati. Dengan cara ini, proses refleksi menjadi lebih aman, adil, dan produktif. Sebagai penutup, peer reflection adalah proses penting yang memungkinkan kita belajar dari perspektif rekan kerja untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan keputusan dalam dunia kerja. Jika hal ini dilakukan dengan prinsip yang benar, peer reflection dapat menjadi alat pembelajaran yang sangat efektif. Refleksi yang terstruktur membantu seseorang mengubah masukan menjadi perbaikan yang nyata dan berkelanjutan. Akhir kata, mari kita mulai saling memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan bersama. Sekian dari saya, pamit undur diri untuk materi kali ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.